Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun. Saya berasal dari SD Negeri Pangobatan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari buku kumpulan cerita rakyat Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Teman-teman, sudah tahu belum cerita Timun Mas? Apa? Belum tahu? Baiklah, begini ceritanya. Di pelosok desa yang jauh sekali, hiduplah seorang nenek sebatang kara. Tidak mempunyai anak maupun suami. Dialah Mbok Rondo. Seperti hari-hari biasa, Mbok Rondo pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Seharian ini, Mbok Rondo merasa lelah sekali. Sambil duduk beristirahat, Mbok Rondo pun berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah aku seorang anak untuk menemaniku mencari kayu bakar. Teman-teman, kemudian apa yang terjadi? Datanglah seorang raksasa yang besar sekali. Dum, dum, dum. Ha 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 ha. Hei Mbok Rondo, apa yang kau minta tadi? Oh raksasa, aku meminta seorang anak untuk menemaniku mencari kayu bakar. Kau meminta seorang anak? Baiklah, permintaanmu bisa kukabulkan. Tetapi dengan satu syarat. Jika anak itu sudah berumur 17 tahun, akan kuambil kembali dan akan kumakan. Ha 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 ha. Baiklah, jika itu permintaanmu. Raksasa pun memberikan biji mentimun kepada Mbok Rondo. Dalam senangnya Mbok Rondo pun segera pulang untuk menanam benih-benih mentimun itu di pekarangan rumahnya. Teman-teman, dalam satu malam, biji yang diberikan oleh raksasa itu tumbuh dengan subur. Ada satu mentimun yang berwarna kuning keemasan. Sudah saatnya mentimun ini kupanen. Alhamdulillah, mentimun ini besar dan cantik. Akan kubelah mentimun ini. Oe, oe, oe. Astaga, seorang bayi yang mungil dan cantik. Cep, 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 nak. Akan kuberi nama kau Timun Mas. Oh, anakku. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas pun tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pintar. Tetapi tepat di hari ulang tahunnya yang ke-17, ia merasa ketakutan. Karena sebentar lagi raksasa akan datang untuk menagih janji. Bagaimana ini Ibu? Jika raksasa itu datang dan memakanku. Janganlah takut anakku. Mari kita berdoa kepada Allah agar selalu dalam lindungannya. Dalam lelahnya Mbok Rondo pun tertidur. Pada saat ia tertidur, ia bermimpi bertemu seorang pertapa di gunung.
Keesokan harinya pun Mbok Rondo pergi untuk bertemu seorang pertapa. Sesampainya di gunung, Mbok Rondo segera menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada pertapa. Lalu pertapa memberikan 4 buntelan kepada Mbok Rondo. Ambillah ini, Mbok. Terima kasih, pertapa. Mbok Rondo pun segera pulang untuk memberikan 4 buntelan kepada Timun Mas. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo pun segera memberikan 4 buntelan kepada Timun Mas. Janganlah takut anakku, karena kita sudah ada penangkalnya. Terima kasih, Mbok. Ambillah 4 buntelan ini dan larilah. Timun Mas pun segera lari. Ia keluar lewat pintu belakang. Teman-teman, bumi berguncang. Pertanda raksasa itu segera datang. Raksasa itu pun sudah tiba di depan pintu rumah Mbok Rondo. Dum, dum, dum. Hai Mbok Rondo, di mana Timun Mas? Keluarkanlah Timun Mas itu. Mbok Rondo pun menghadapinya dengan rasa takut dan gemetar. Ampun raksasa, Timun Mas tidak ada di rumah. Ia sudah pergi. Raksasa pun kecewa dan marah. Raksasa melihat Timun Mas yang sedang berlari. Raksasa pun segera mengejar Timun Mas. Dum, dum, dum. Hei Timun Mas, jangan lari kau dariku. Akan ku kejar kau. Timun Mas pun merasa ketakutan dan ia teringat 4 buntelan yang diberikan oleh Mbok Rondo. Ia pun melemparkan buntelan pertama yang berisi biji mentimun. Seketika biji mentimun itu berubah menjadi pohon mentimun yang sangat lebat. Dum, dum, dum. Pohon apa ini? Ternyata pohon mentimun. Akan ku makan terlebih dahulu mentimun ini. Rar, rar, rar. Perutku sudah kenyang. Akan ku kejar kembali Timun Mas. Timun Mas pun kembali ketakutan. Ia melemparkan buntelan kedua yang berisi jarum. Seketika jarum itu berubah menjadi pohon berduri yang tajam. Dum, dum, dum. Pohon apa ini? Kenapa kakiku sakit sekali? Kakiku sakit sekali. Menyebalkan sekali pohon ini. Ku kejar kembali Timun Mas. Dum, dum, dum. Sakit sekali. Timun Mas pun merasa ketakutan. Ia kembali melemparkan buntelan ketiga yang berisi garam. Seketika garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu pun harus melewati lautan itu. Dum, dum, dum. Kenapa di sini ada lautan? Akan ku seberangi terlebih dahulu lautan ini.
Wah, raksasa itu pun berhasil melewati lautan itu. Kemudian Timun Mas pun melemparkan buntelan terakhir yang berisi terasi. Seketika terasi itu berubah menjadi lumpur penghisap. Dum, dum, dum. Wah, mengapa di sini ada lumpur? Wah, mengapa aku terhisap? Wah, tolong, tolong. Akan kau jadikan santapanku, Timun Mas. Awas kau. Timun Mas pun selamat. Dan dia kembali ke rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo dan Timun Mas merasa senang sekali karena bisa bertemu kembali. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmah pertama adalah bekerja keras harus pantang menyerah. Hikmah yang kedua, bekerja keras harus dibersamai oleh doa. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.